paspor sekarang sudah mudah. Semua sudah diberikan wadah untuk mengapply paspor itu melalui aplikasi mobile paspor itu juga siapapun bisa. Dalam mobile paspor itu sendiri kita sudah tentukan kapan yang bersangkutan akan difoto, wawancara, dan kapan bisa diambil paspornya. Artinya secara prosedur ini sudah jelas dan lengkap semua. Sehingga sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan permohonan paspor itu melalui orang-orang atau oknum-oknum, bahkan orang-orang lain di luar ini yang bisa kita bilang calo misalnya, untuk mengapply paspor. Karena segalanya sudah mudah, waktu penyelesaiannya sudah jelas, biayanya juga sudah jelas, kemudian persyaratannya juga sudah jelas semua. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi bersama saya Sylvia Agustina dalam podcast Lampung Pos Update. Seperti biasa di podcast Lampung Pos Update, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, Pak Petrus Teguh. Selamat datang di podcast Lampung Pos Update. Selamat siang Mbak Sylvie, makasih udah mengundang saya untuk hadir di Lampung Pos Update. Iya, podcast kami Lampung Pos Update. Pak Petrus Teguh ini merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Lampung. Ini yang pertama ya Pak ya? Pertama. Iya, pertama kalinya ada DJI setelah pemisahan dari Kemenkumham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke Pak Petrus, mungkin sebelum kita ngobrol panjang nih terkait dengan imigrasi, kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Pak Petrus nih. Gimana nih Pak, bisa diceritakan latar belakang Bapak sebelumnya? Nama saya Petrus Teguh Aprianto. Jadi saya itu dari segi bentuk dan juga namanya ini agak-agak membingungkan. Jadi memang saya itu mix. Jadi bapak saya itu Jogja, ibu saya orang Flores. Kemudian ya setelah mengikuti sekolah-sekolah formal, kemudian saya lulus langsung masuk ke Akademi Imigrasi di tahun 2000. Pada saat itu memang sistemnya ketika Akademi Imigrasi itu kami langsung diangkat jadi CPNS. Sehingga 3 tahun 3 tahun pendidikan, luluslah saya di tahun 2003. Kemudian saya langsung penempatan nih. Jadi sekarang ini penempatan saya yang ke-9 kalau nggak salah. 9. Awal-awal itu saya penempatannya di Tanjung Uban. Tanjung Uban itu Kepulauan Riau, kemudian pindah ke Bali, pindah ke Padang, ada ke Medan, Jakarta, kemudian di Jawa Barat, dan akhirnya pada tahun ini saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi pertama setelah bertransformasi yang sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sudah kementerian sendiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Demikian. Iya, cukup banyak ya Pak ya, dipindah-pindah sudah lumayan banyak berkeliling di Indonesia ini. Iya, banyak sekali, cukup banyak. Jadi memang di awal itu sudah menjadi risiko yang sudah kami tanda tangan juga, bahwa kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Dan kita siap untuk melaksanakan tugas di mana saja. Termasuk saat ini kita dipercaya di sini, di Lampung, yang saya sampaikan tadi, ini Kakanwil pertama, jadi ya sedikit banyak kami harus betul-betul konsen terhadap tugas-tugas yang diberikan atau diarahkan pimpinan karena barunya Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan ini. Oke, Pak Petrus sebelumnya bertugas di mana nih Pak? Terakhir saya jadi Kepala Kantor Imigrasi Kerawang, Jawa Barat pada saat itu kemarin ya. Itu saya laksanakan setahun 3 bulan di situ. Kemudian setelah melalui jalur uji kompetensi, akhirnya kami dipercaya untuk menempati posisi saat ini. Oh iya, untuk jadi Kepala Kantor Wilayah juga harus ada uji kompetensinya ya Pak ya? Sekarang semua yang dari eselon 3 mau menjadi eselon 2 harus ada uji kompetensi, dan itu alhamdulillah saya bisa melewatinya. Iya, jadi kompetensinya sudah terjamin ya Pak ya? Mudah-mudahan. Iya. Nanti Pak Petrus sudah siap nih mengawal segala urusan imigrasi yang ada di Provinsi Lampung. Pak Petrus kan sudah lumayan lama nih, dari lulus 2003 ya Pak ya, sudah berkecimpung banyak di dunia imigrasi. Bisa dibagikan Pak ke kami ini gimana sih pengalaman menarik selama bertugas? Pengalaman menarik ya, kalau dibilang atau diikuti dari tahun 2003 ini kan cukup panjang ya, cukup panjang, artinya 21 tahun ya. Pengangkatan
2000 artinya sudah 24 tahun. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan yang berkesan juga banyak. Terutama di bidang penanganan terhadap warga negara asing yang melanggar ya. Melanggar itu karena memang saya banyak bertugas di wilayah atau area-area intelijen dan penindakan keimigrasian sehingga banyak satu permasalahan. Misalnya pada saat di Jakarta kita bersama-sama berkolaborasi menggerebek Jalan Jaksa di mana pada saat itu banyak warga negara yang dalam tanda kutip dari Afrika yang ilegal di situ. Di situ bisa sampai kejar-kejaran, kemudian juga bahkan ada yang melakukan perlawanan di situ, itu pernah juga kami laksanakan. Kemudian pernah juga kami tangani melakukan penangkapan terhadap warga negara asing dari Asia ya. Waktu kami bertugas di Medan. Pada saat itu kebetulan warga negara asing ini dilindungi oleh warga sekitar karena dirasa dia memberikan manfaat bagi warga negara sekitar, warga Indonesia yang ada di sekitar perusahaannya tersebut. Namun dari kacamata kami yang bersangkutan melakukan pelanggaran, akhirnya kami coba untuk masuk ke perusahaan itu dan berusaha untuk kami amankan. Namun prosesnya pada saat itu warga sekitar berusaha untuk menghadang kami dan melakukan berlawanan, bahkan hampir kontak fisik. Pada saat itulah akhirnya kami win-win solution karena memang situasinya tidak kondusif. Akhirnya kami hanya minta paspornya saja yang kami bawa. Setelah itu baru nanti yang bersangkutan besok atau lusa pada saat ada waktu datang dan hadir di kantor untuk kami lakukan pemeriksaan pendalaman. Itu salah satu dan salah dua pengalaman kami di samping pengalaman-pengalaman lain lah. Memang challenge-nya banyak juga ya di imigrasi ini, Pak. Cukup banyak karena memang lingkup tugasnya imigrasi ini kan tidak hanya WNI tapi juga kita mengawasi warga negara asing juga yang ada di sini dengan segala tujuannya di sini. Kan warga negara asing ini banyak yang baik yang bertujuan untuk investasi, kemudian juga menghasilkan devisa dan sebagainya. Namun juga yang tujuannya untuk bahkan melakukan hal-hal yang ilegal itu sangat banyak. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kami dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ya, oke. Pak Petrus, dari pengalaman yang Bapak sudah ceritakan tadi, kalau terbaru-baru ini seperti apa sih Pak isu yang berkembang di bidang imigrasi? Sebenarnya isu yang berkembang itu atau masalah-masalah yang ada di imigrasi itu dari tahun ke tahun hampir sama. Yang cukup menjadi konsentrasi dari pimpinan tertinggi kami yaitu Bapak Menteri adalah bagaimana salah satu dari 13 akselerasinya adalah pencegahan terhadap TPPO. TPPO ini menjadi isu yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya dan ini menjadi concern kami karena memang banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah adanya penembakan terhadap warga negara kita yang disinyalir non prosedural yang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia. Itu salah satu maksudnya. Sehingga kami di wilayah itu diminta untuk lebih berhati-hati dalam hal pengeluaran paspor. Karena memang tidak selamanya warga negara Indonesia yang membuat paspor ini mempunyai tujuan yang benar. Ada juga yang bertujuan mungkin salah satunya adalah bekerja secara ilegal di luar negeri. Itu menjadi permasalahan yang selalu hangat untuk dibicarakan khususnya di imigrasi. Ya, oke. Pak, itu kan kadang ada ya Pak ya orang yang mau keluar negeri tapi ilegal. Nah, ini bikin paspor nih di imigrasi, itu gimana sih Pak langkah-langkahnya nih imigrasi untuk menindak hal itu? Kalau langkah-langkah pencegahan memang kami seharusnya pada posisi imigrasi adalah kami jelaskan dari awal paspor adalah hak dari seluruh warga negara Indonesia. Artinya secara undang-undang sudah diatur bahwa semua berhak untuk memiliki paspor. Nah, permasalahannya adalah ketika paspor sudah dimiliki, yang bersangkutan ini berangkat ke luar negeri dan ternyata di luar negeri mereka melakukan hal-hal yang tidak pas atau bekerja secara ilegal lah salah satunya. Ya, permasalahan terkait paspor ini ternyata harus kita antisipasi sesuai dengan arahan beliau adalah bagaimana kita melakukan pengetatan terhadap pada posisi wawancara yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan datang, kemudian kita lakukan wawancara terhadap paspor tersebut. Di situ
kita dituntut untuk bisa menilai apakah yang bersangkutan ini benar-benar akan jalan-jalan ke luar negeri, ataukah akan mengunjungi keluarga di luar negeri, atau bahkan akan misalnya umroh atau haji. Itu kan banyak terjadi. Jadi sudah menjadi isu nasional juga. Orang-orang yang berangkat dengan alasan-alasan itu ternyata sampai di sana, kemudian mereka langsung mencari perekrutnya atau mencari majikan-majikan di sana untuk akhirnya bekerja secara non prosedural. Ini dari tahun ke tahun, sekali lagi kami sampaikan, memang menjadi permasalahan di kami. Karena jujur saja saat ini kami kan seharusnya kami hanya melihat persyaratan paspor itu dari segi formilnya saja, KTP, KK, akte lahir, atau kalau nggak ada ijazah misalnya itu. Tapi di sisi lain sekarang ini kami dituntut untuk paling tidak membaca gerak-gerik yang bersangkutan, kemudian juga kami melihat backgroundnya, apakah benar dia akan berjalan-jalan ke luar negeri, apakah dia ini akan benar-benar punya keluarga di luar negeri. Di situ biasanya kami ada treatment khusus yang menjadi menjadi pakem daripada internal kami sendiri itu tadi, sehingga kami bisa paling tidak mengetahui mana yang benar-benar jalan-jalan, mana yang tidak. Itu aja. Jadi treatment khusus terhadap para orang yang disinyalir akan bekerja di luar negeri ini sudah mulai kami lakukan. Iya, jadi di wawancara itu lebih mendalam lagi ya, Pak. Lebih mendalam lagi, melihat gerak-geriknya. Kalau perlu misalnya kalau yang bersangkutan mengaku akan mengunjungi keluarganya, kami minta keluarga yang menghubungi kami, sehingga kami betul-betul pengeluaran paspor itu betul-betul diberikan kepada orang yang pas. Sedetail itu ya Pak yang dilakukan oleh imigrasi. Saat ini harus begitu, karena ini sebagai bentuk antisipasi kami terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para warga negara Indonesia di luar negeri. Kan banyak kita lihat tuh, ada yang ternyata disiksa majikannya, kemudian ada yang terkena hukuman gantung di sana. Ini kan menjadi permasalahan negara kita ketika misalnya kita secara pengeluaran paspor ini tidak lebih selektif lah penyaringannya. Dan kalau ditemukan indikasi itu, imigrasi berhak membatalkan dan tidak mengeluarkan ya Pak ya? Kami berhak untuk menolak atau juga menunda pemberian paspor tersebut sampai yang bersangkutan benar-benar membuktikan bahwa saya benar-benar akan jalan-jalan misalnya, atau akan umroh misalnya, seperti itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya masyarakat kalau yang memang mau menjadi PMI pun harus legal ya Pak ya? Harus legal, harus mengikuti prosedur-prosedur yang sebenarnya sudah mudah diberikan oleh pemerintah itu. Namun memang sampai saat ini ya kembali banyak yang sudah legal, ternyata banyak juga yang masih mencoba untuk pakai jalur ilegal itu tadi. Demikian, Mbak. Iya, Pak Petrus ini kan menjadi Kepala Kanwil yang pertama ya di Provinsi Lampung. Apa sih yang akan Bapak lakukan untuk layanan imigrasi di Provinsi Lampung ini? Secara program itu sebenarnya masing-masing UPT atau unit pelaksana teknis itu di Provinsi Bandar Lampung kan ada 3 nih. Bandar Lampung, kemudian juga Kota Bumi dan Kalianda. Jadi secara pakem itu sebenarnya mereka sudah mempunyai kreasi sendiri dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Namun masih ada hal-hal yang sekiranya belum pas atau masih ada celah-celah yang harus ditingkatkan. Nah, dari hari pertama kami berikan instruksi ataupun pengarahan terhadap jajaran itu, kami sampaikan bahwa bagaimana caranya sebisa mungkin yang namanya pemohon itu harus mendapatkan pelayanan yang prima. Apapun bentuknya, ketika ada kurang persyaratan atau kurang apa, sampaikan dengan jelas, dengan bahasa yang tegas bahwa ini masih ada kekurangan dan juga dilengkapi sehingga bisa terlayani. Jadi pelayanan menjadi satu hal yang terus-menerus kami tingkatkan, karena kami percaya bahwa setiap inovasi ataupun setiap hal-hal yang sudah dilakukan oleh masing-masing UPT ini tentu tetap masih ada celah-celah yang bisa kita lakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanannya. Jadi nomor 1 sebenarnya pelayanan, karena memang melihat kontur dari Provinsi Lampung ini sendiri, memang banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan di kantor imigrasi. Ya, oke. Pak UPT, kalau di Provinsi Lampung ini ada berapa sih Pak imigrasi? Yang kami sampaikan tadi, jadi ada 3. Kantor imigrasi kelas 1 Bandar Lampung, kantor imigrasi kelas 2 Kota Bumi,
dan kantor imigrasi kelas 2 Kalianda. Jadi ada 3 kantor imigrasi. Jadi masyarakat kalau butuh sesuatu terkait dengan imigrasi bisa langsung ke ya, kantor. Jadi selain ketiga kantor tersebut, masing-masing kantor imigrasi juga membuka layanan-layanan di tempat lain seperti di mall pelayanan publik, kemudian juga UKK misalnya di unit kerja keimigrasian. Jadi ada tempat-tempat yang sebenarnya sekiranya jauh dijangkau oleh masyarakat itu bisa juga terjangkau ketika sudah ada unit layanan paspor atau unit kerja keimigrasian di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi bagian dari unit pelaksana teknis keimigrasian itu sendiri. Iya, jadi imigrasi juga sudah banyak membuka cabang ya Pak ya untuk bisa memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Selain itu juga, selain membuka beberapa cabang-cabang itu seperti pelayanan publik, unit layanan paspor dan sebagainya, kami juga punya program jemput bola. Artinya hal ini ditujukan untuk misalnya masyarakat yang sakit ataupun juga masyarakat atau instansi yang memerlukan kehadiran kami untuk hadir untuk langsung foto di tempat itu. Kami juga membuka layanan tersebut dengan term and condition tertentu. Jadi kami juga jemput bola juga kami lakukan. Iya, bahkan ada jemput bola ini. Jemput bola. Cukup banyak sekali layanan yang diberikan oleh imigrasi. Dan ini Pak, ini kan sekarang sudah mendekati musim haji ya Pak ya. Ini sudah mulai persiapan. Gimana nih Pak persiapan imigrasi untuk menyukseskan persiapan haji ini? Musim haji ini berulang setiap tahunnya dan sejak dari tahun ke tahun juga selalu menjadi concern dari pimpinan kami ketika ada musim haji ini, sehingga layanan-layanan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, komunikasi dengan Kemenak dan juga bagian perjalanan itu sudah kami lakukan, sehingga sebenarnya kita tinggal mengulang apa yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dan kita tinggal meningkatkan kualitas pelayanan saja. Ketika misalnya jumlah kuota haji lebih besar lagi, antisipasinya adalah kita akan melakukan penambahan SDM untuk mengantisipasi lonjakan dari pemohon haji. Jadi ini layanan yang sudah kita lakukan berulang. Jadi seharusnya sih tidak masalah. Iya, sejauh ini masih terkendali ya Pak ya? Aman terkendali sejauh ini. Iya, oke Pak Petrus, kita kan tadi imigrasi itu di tahun ini dipecah ya Pak ya, di masa pemerintahan Pak Prabowo dari Kemenkumham menjadi Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Nah itu apakah dengan pemecahan ini mengganggu kinerja pelayanan dari imigrasi Pak? Menurut saya tidak, dan menurut saya ini menjadi satu hal positif ya. Artinya pemisahan ini menjadi hal positif dan kita harus menyambut ini dengan positif juga. Artinya dengan pemisahan ini kan kami bisa lebih fokus lagi terhadap tusinya kami selaku Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian juga dalam hal pelayanan, kemudian juga dalam hal pengawasan dan sebagainya itu secara aturan main juga kami bisa lebih fokus lagi, sehingga ini menjadi satu hal yang menurut kami baik adanya. Jadi dan kami hanya tinggal mengikuti pakem yang sudah ada aja. Itu sih. Tidak ada masalah ya Pak ya dengan pemecahan dari kementerian itu, malah bisa lebih fokus ya melakukan lebih fokus lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Iya, oke. Pak, selama menjabat sebagai Pak Kanwil nih, tantangan-tantangan seperti apa yang sudah dihadapi untuk di Provinsi Lampung? Ini pertanyaan yang menarik nih bagi saya nih, karena saya pengen juga sekalian curhat ceritanya begitu. Jadi saat ini tuh kami kan sebelumnya kan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian untuk imigrasi sendiri paling tinggi itu adalah kepala divisi. Kepala divisi itu masuk atau berada di lingkungan atau kantor Kementerian Hukum dan HAM. Nah sekarang ini sudah ada pemisahan kementerian yang sebelumnya Hukum dan HAM sudah menjadi 3 menjadi Kakanwil, kantor wilayah hukum, pemasyarakatan maupun imigrasi. Yang kami harus lakukan pertama adalah bagaimana supaya kami selaku kepala kantor wilayah yang baru ini memiliki tempat tersendiri, artinya misah dengan Kementerian Hukum ini sendiri, karena memang sudah selayaknya, karena sudah beda kementerian, kita sudah harus memiliki gedung kantor sendiri, dan ini sampai sejauh ini belum. Karena memang itu tadi tidak mudah untuk mencari atau mendapatkan gedung itu sendiri. Kemudian di sisi lain juga tantangan yang ada adalah kami harus juga menyiapkan SDM karena ada bagian-bagian tertentu yang seharusnya atau sebelumnya itu diampu oleh bagian
lain di luar Kementerian Imigrasi ini yang akhirnya menjadi bagian dari tugas kami. Dan ini harus kami harus siapkan SDM yang benar-benar pas, karena tugas ini itu yang seharusnya sebelumnya diampu oleh seorang kepala divisi, akhirnya sekarang hanya diampu oleh seorang kabak TU. Jadi dari segi SDM juga kami tentu saja akan mengalami atau akan menjadi permasalahan tersendiri sebenarnya. Namun itu tadi, karena memang Kakanwil baru, tugas kami adalah babat alas, jadi kami harus bisa untuk mengantisipasi, kami harus bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, istilahnya babat alas ya Pak. Babat alas nih ceritanya. Benar-benar harus membangun suatu sistem yang benar-benar oke gitu ya di Provinsi Lampung. Bapak sekarang kantornya di mana dong Pak? Masih numpang kami di kantornya Kakanwil Hukum, kantor wilayah hukum itu kami masih numpang lah. Artinya kami masih diberikan tenggang waktu untuk berjalan, bekerja, kemudian juga sambil mencari-cari lahan ataupun gedung yang bisa kami gunakan untuk menjadi kantor sendiri. Untuk itu kami sudah melakukan berbagai koordinasi dari unsur-unsur Forkopimda, dari instansi terkait, bagaimana supaya kedepannya kami memiliki kantor baru. Namun sampai sejauh ini ya usaha itu tetap kami jalankan. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa dapat. Semoga segera dapat kantor baru nih ya. Nanti Lampung Pos bisa main ke kantor baru dari Kanwil. Main ke kantor baru, ya, nanti kita bisa podcast lagi di kantor baru itu. Iya betul, nanti kita podcast lanjutan di sana, ngobrol lebih panjang lagi. Siap. Oke Pak Petrus, berarti selain dituntut untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap prima, ini juga menjadi tantangan banget ya untuk menyiapkan SDM yang benar-benar pas di situ. Kemudian mencari, mungkin ada SDM yang kurang, juga mencari kantor dari yang tempat ngantornya dari Kanwil Imigrasi itu sendiri. Betul sekali Mbak, memang ini menjadi tantangan, dan ya ini menjadi tolok ukur juga kinerja kami di wilayah. Maka dari itu kami betul-betul di awal penugasan ini kami benar-benar konsentrasi baik terhadap penyiapan SDM, kemudian juga pelaksanaan tugas sehari-hari, kemudian pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di kantor-kantor imigrasi yang ada di wilayah kami. Kami juga berupaya terus komunikasi dengan unsur-unsur pimpinan yang ada di wilayah Lampung untuk bisa paling tidak kami mendapatkan informasi ataupun mendapatkan bantuan hibah terhadap apakah lahan ataupun gedung. Ya, itu berarti masih terus diupayakan ya Pak ya? Masih terus diupayakan dan kami mohon ini dukungannya. Iya juga. Siap, akan kami dukung Pak. Kita akan sampaikan nantinya kepada Forkopimda juga untuk turut mendukung supaya nanti juga biar pelayanannya semakin maksimal ya Pak ya? Betul. Pelayanan juga harus, karena itu memang tujuan akhirnya kan kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bagaimana kita bisa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Provinsi Bandar Lampung ini. Iya, oke. Pak, dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, ini kan imigrasi nggak mungkin Pak berjalan dengan sendiri gitu ya. Mungkin butuh koordinasi juga, kerjasama dengan berbagai pihak. Nah Pak, itu koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak? Ya, sejauh ini tentu saja tugas kami selaku orang baru di Provinsi Lampung ini, kami harus paling tidak pertama kami harus silaturahmi. Kami berkenalan, kemudian kami tunjukkan bahwa kami jelaskan bahwa kami ini kementerian baru, kami jelaskan bahwa kami memiliki tugas selaku kementerian baru ini ABCDF, kemudian disitulah kami langsung lakukan juga koordinasi, kami lakukan komunikasi terhadap unsur-unsur Forkopimda, unsur-unsur yang instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Bandar Lampung ini. Tujuan akhirnya yaitu tadi, paling tidak apa yang menjadi tantangan, hambatan itu paling tidak dengan adanya koordinasi dan komunikasi baik dengan unsur-unsur yang ada di seputaran kami ini menjadi lancar. Sehingga beban tugas dan tanggung jawab kami selaku orang baru di sini juga menjadi lancar. Sehingga penilaian pimpinan terhadap kinerja kami juga mudah-mudahan kedepannya bisa baik dengan adanya koordinasi dan kolaborasi dengan unsur-unsur Forkopimda yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Demikian. Pak Petrus, menarik sekali ya perbincangan kita dari awal sampai akhir, mulai dari
gimana latar belakang Bapak sampai kita berbicara ternyata untuk menjadi kepala Kanwil yang baru itu banyak banget tantangannya ya, apalagi ini kementerian yang baru. Nah mungkin Betul. Pak Petrus terakhir nih Pak, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat nih, mungkin ajakan ya supaya gimana sih cara mengakses imigrasi agar juga terkait dengan TPPO tadi Pak, supaya masyarakat tidak terlibat dalam TPPO. Iya. Jadi paspor sekarang sudah mudah. Semua sudah diberikan wadah untuk mengapply paspor itu melalui aplikasi mobile paspor itu juga siapapun bisa. Dalam mobile paspor itu sendiri kita sudah tentukan kapan yang bersangkutan akan difoto, wawancara, dan kapan bisa diambil paspornya. Artinya secara prosedur ini sudah jelas dan lengkap semua. Sehingga sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan permohonan paspor itu melalui orang-orang atau oknum-oknum, bahkan orang-orang lain di luar ini yang bisa kita bilang calo misalnya, untuk mengapply paspor. Karena sekarang sudah mudah, waktu penyelesaiannya sudah jelas, biayanya juga sudah jelas, kemudian persyaratannya juga sudah jelas semua. Jadi semua sudah berkepastian semua. Jadi tidak ada lagi perlu misalnya A, B, C, kita perlu ini, itu semua. Jadi intinya adalah apply lah paspor sendiri tanpa harus melalui orang-orang lain yang justru malah merugikan dari para pemohon itu sendiri. Kemudian untuk mencegah TPPO, Bapak Ibu sekalian, memang kami juga melakukan sosialisasi. Kemudian juga kami juga memasang, kita juga membentuk desa binaan di wilayah-wilayah desa itu, desa binaan imigrasi, yang mana kami tempatkan orang-orang yang tertentu yang terus melakukan sosialisasi, komunikasi terhadap unsur-unsur yang ada di desa atau kecamatan tersebut, untuk supaya mencegah orang-orang yang disinyalir akan berangkat ke luar negeri itu secara ilegal dan non-prosedural itu untuk mengikuti alur yang jelas melalui jalur-jalur PJTKI yang jelas, sehingga kedepannya apa yang mereka lakukan di luar negeri itu semuanya serba aman dan terkontrol semuanya. Nama petugas kami yang ada di wilayah itu adalah Pimpasa. Pimpasa ya, iya, Pimpasa itu petugas imigrasi pembina desa. Nah ini yang bertugas nanti berkomunikasi terus untuk ya itu tadi mencegah calon-calon PMI non prosedural itu akan berangkat ke luar negeri. Biasanya kami tempatkan di desa-desa yang kami sinyalir menjadi kantong-kantong dari keberangkatan dari PMI non prosedural ini. Iya. Demikian. Iya. Jadi sebenarnya pemirsa, pelayanan yang sudah diberikan oleh kantor imigrasi itu sudah sangat terjangkau ya, mulai dari tadi ada jemput bola ya Pak ya, kemudian ada UPT, dan yang paling mudah adalah bisa diakses secara digital melalui mobile ya. Jadi dalam pembuatan paspor pun masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi itu. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari calo yang bahkan bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Oke, betul terima kasih sekali, banyak Mbak. Pak Petrus Teguh Terima sudah kasih datang atas di podcast Lampung ujiannya. Iya, Karena Kanwil ini baru tapi sangat ini keren nih visinya untuk pelayanan ke depan imigrasi di Provinsi Lampung. mudah-mudahan Mbak, jadi kami mohon doa restu. Iya, siap. Sepanjang penugasan kami di sini, kami tidak dapat masalah, justru kami mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru, dan juga mudah-mudahan ya pelaksanaan tugas kami lancar. Iya, Terima kasih. Siap Pak Petrus Teguh, selamat bertugas untuk Terima kasih. memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Provinsi Lampung. Amin. Itulah podcast kami pemirsa di Lampung Post Update. Saksikan episode-episode selanjutnya tetap di channel Lampung Post Update. Sampai jumpa. Sampai jumpa.